Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel aku Enha Multazam. Di video kali ini aku akan berbagi resep, yaitu gyoza sambal buriram. Jadi gyoza sambal buriram ini perpaduan antara pangsit ala Jepang dan sambal Thailand. Aku buat yoga sambal buriram ini karena sering banget ya seliweran di FYP tentang bakso buriram ini. Jadi bakso buriram di Thailand itu sangat terkenal sejak Lisa Blackpink itu memberitahu bahwa makanan kesukaannya yaitu bakso buriram. Jadi kalau di Indonesia itu bakso buriram sejenis angkringan gitu. Kalau kalian penasaran bisa cari di internet. Nah, di sini aku perpaduin sama gyoza. Gyoza ini sejenis pangsit ala Jepang. Biasanya gyoza ini pangsit yang diisi dengan daging babi dan sawi putih, tapi di sini aku pakai daging ayam dan daging udang. Oke, kalau kalian penasaran langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan membuat kulit gyozanya dulu. Di sini udah aku siapkan bahan-bahan untuk membuat kulit gyozanya. Lanjut, di sini aku siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigu 250 gram, kemudian tepung tapioka 60 gram. Kita masukkan semua bahannya, kemudian tepung maizena 2 sendok makan. Lanjut masukkan garam 1,5 sendok teh dan juga 2 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian aduk. Kemudian lanjut kita masukkan air panas yang baru mendidih sebanyak 220 ml. Aku tuangkan secara bertahap. Kemudian kita aduk menggunakan centong seperti ini, biar tangan nggak panas ya teman-teman, karena ini menggunakan air yang panas. Nah, kita aduk sampai berbentuk adonan sesuai yang kita inginkan. Setelah agak dingin, kita aduk menggunakan tangan yang bersih. Kita aduk sampai adonan ini menyatu gitu. Kita aduk terus. Nah, setelah menyatu seperti ini, kita tekan-tekan biar adonan itu lebih halus. Kemudian di sini aku bagi 4 ya teman-teman, biar memudahkan aku untuk membuat adonan yang lebih sempurna lagi. Kemudian aku siapkan telanan. Nah, adonannya aku gulung-gulung seperti ini, gulung memanjang ya teman-teman. Setelah itu aku potong-potong kecil-kecil seperti ini, kira-kira saja. Lanjut, di sini aku siapkan plastik. Ini sebagai alas aja. Kalau kalian punya alas yang lain, kalian gunakan saja. Kemudian aku lanjut taburkan tepung tapioka. Tepung ini gunanya biar kulit gyozanya tidak lengket pada saat dipipihkan, tidak lengket pada plastik ataupun tidak menempel pada alat untuk memipihkan kulit gyozanya. Oke, di sini aku pipihkan, tidak terlalu tebal ataupun tidak terlalu tipis ya teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan cetakan seadanya. Aku pakai gelas lingkaran seperti ini. Oke, kita cetak. Kalau kalian punya alat cetaknya, kalian gunakan saja. Nah, ini udah jadi ya teman-teman kulit gyozanya. Oke, di sini aku lakukan sampai adonan kulit gyozanya itu habis ya teman-teman. Nah, ini dia kulit gyozanya udah jadi. Ini jadi sekitar 78 kulit gyoza. Ini tergantung pada tebal atau tipisnya kulit gyozanya. Nah, kita lihat ini tipisnya segini ya teman-teman, nggak terlalu tipis ataupun nggak terlalu tebal. Oke, kulit gyoza udah jadi. Kita lanjut ke isiannya. Di sini aku udah siapkan bahan-bahan isian untuk gyoza udang.
Di sini bahan-bahannya udah aku tulis ya teman-teman. Kemudian di sini aku lanjut masukkan daging udang yang udah dibuang kepalanya dan kulitnya. Aku masukkan semuanya untuk dihaluskan di dalam blender. Kemudian lanjut masukkan jahe, bawang putih, kita potong-potong. Kemudian kita blender. Nah, ini udah halus ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian masukkan tepung terigu. Dan untuk bawang putihnya aku potong-potong terlebih dahulu. Begitupun juga gubisnya aku potong-potong kecil seperti ini. Sedangkan wortel aku parut ya teman-teman. Aku parut menggunakan parutan keju supaya hasilnya itu kecil-kecil seperti ini. Nah, ini adalah daging udang yang udah halus dan tepung terigu. Lanjut masukkan garam dan merica bubuk. Kemudian kecap asin, saus tiram, dan minyak wijen aku masukkan juga. Lanjut ke wortel, daun bawang pre, dan juga gubis yang udah dipotong-potong. Aku masukkan semuanya. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur. Dan isian gyoza daging udangnya udah jadi. Tinggal kita masukkan pada kulit gyozanya ya. Nah, di sini aku siapkan kulit gyoza, kemudian isian gyoza daging udangnya. Kita isi, jangan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Nah, kemudian aku siapkan air. Di sini untuk pinggiran saja biar lengket gitu. Biar lengket atau sebagai lem untuk menyatukan kulit gyoza seperti ini. Kemudian kita bentuk sedemikian rupa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini gyoza udangnya udah jadi, dan kita lakukan sampai semua isian gyozanya habis ya teman-teman. Lanjut kita kukus gyoza udangnya sampai matang. Kira-kira kita kukus sekitar 15 menit saja. Nah, kita masukkan semuanya. Setelah matang, kita matikan api kompornya, kemudian kita angkat. Nah, gyoza udangnya udah jadi, kita sisihkan. Sekarang kita lanjut membuat gyoza daging ayamnya. Aku siapkan bahan-bahan untuk membuat gyoza daging ayamnya. Oke, di sini udah aku tulis ya teman-teman. Kalian bisa siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Tidak jauh dari gyoza udang. Cuma di sini aku tambahkan sosis ayam dan juga ada kaldu ayam. Lanjut, di sini aku potong-potong daging ayamnya. Di sini akan aku masukkan ke dalam blender, kemudian kita haluskan dengan blender. Nah, setelah dipotong-potong seperti ini, kita masukkan ke blender ya teman-teman. Kemudian tambahkan secukupnya es batu, kemudian blender sampai halus. Nah, setelah halus, kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Oke, lanjut parut wortelnya menggunakan parutan keju. Untuk membuat gyoza ayamnya, di sini bawang putih dan jahenya aku parut menggunakan parutan keju. Sebelumnya untuk gyoza udangnya aku blender jadi satu sama daging udang, tapi di sini untuk membuat gyoza ayam aku parut kecil-kecil seperti ini. Aku lakukan hal ini agar lebih mudah aja. Oke, lanjut di sini untuk gubisnya aku potong kecil-kecil ya teman-teman. Begitu juga dengan daun bawang prenya aku potong-potong, dan sosis ayamnya aku potong kecil-kecil juga. Aku potong dadu-dadu seperti ini. Oke, lanjut di sini daging ayam yang udah halus, kita lanjut masukkan bumbu seperti garam, kaldu bubuk, dan juga merica bubuk. Kemudian aduk. Lanjut parutan bawang putih dan juga jahe, kita masukkan semuanya. Oke, lanjut kita masukkan daun bawang pre, wortel, dan juga sosis ayam. Aduk. Dan yang terakhir kita masukkan gubisnya. Oke, kita aduk sampai merata. Aduk terus. Oke, isian gyoza daging ayamnya udah jadi.
Nah, di sini udah aku siapkan kulit gyoza. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti gyoza udang. Aku masukkan isiannya secukupnya saja. Kemudian lekatkan menggunakan air ujung-ujungnya. Nah, kita bentuk sama ya teman-teman. Oke, lakukan sampai isian gyoza daging ayamnya habis. Oke, waktunya kita akan mengukus. Di sini aku tambahkan di bawah gyozanya itu minyak goreng biar tidak lengket saat mengukusnya. Nah, sebelumnya untuk gyoza udangnya aku gak kasih ini, jadi pas mateng diangkat itu lengket di pancinya. Jadi untuk gyoza ayamnya aku kasih minyak, dan bisa kita lihat saat diangkat, saat mateng gyozanya tidak lengket pada panci. Oke, gyoza daging ayamnya udah jadi. Kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat sambal buriramnya khas Thailand ya teman-teman. Di sini aku sudah siapkan bahan-bahannya ya teman-teman. Oke, di sini udah aku tulis semua bahan-bahan dan bumbu-bumbu untuk sambal buriramnya. Pertama, di sini aku siapkan asam jawa dan aku tambahkan air 1 gelas. Kemudian kita aduk hingga asam jawanya itu larut. Kita aduk terus menerus seperti ini. Setelah jadi, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk tepung maizenanya aku tambahkan air 3 sendok makan air. Kemudian kita aduk sampai tepungnya itu larut. Kemudian lanjut kita iris bawang merah. Di sini bawang merahnya akan aku goreng ya teman-teman. Jadi nanti bawang merah ini akan menjadi bawang merah goreng. Jadi bawang goreng gitu. Kita iris semuanya. Kemudian lanjut kita goreng bawang merah irisnya. Kita goreng sampai kering atau kita goreng sampai mateng, sampai warnanya itu agak kecoklatan. Kita goreng. Nah, setelah matang seperti ini kita angkat dan tiriskan. Lanjut untuk bawang merah dan bawang putih yang satunya lagi kita sangrai ya teman-teman. Di sini aku sangrai utuh gitu, gak perlu dipotong-potong. Di sini yang penting kita sangrai sampai harum. Oke, setelah harum seperti ini kita angkat. Dan kemudian untuk cabai keringnya aku juga sangrai ya teman-teman. Sebelum dihaluskan kita sangrai terlebih dahulu. Oke, kita sangrai menggunakan api yang kecil. Nah, cabai besar ini sangrai sampai harum gitu, sampai baunya itu semerbak gitu. Nah, setelah harum kita angkat, kemudian kita dinginkan. Nah, setelah dingin, untuk cabai kering yang udah disangrai gak perlu dipotong-potong, kita blender. Begitu juga untuk bawang putih dan bawang merah yang udah disangrai. Karena blendernya tidak muat, jadi aku bagi 3 kali. Nah, setelah halus kita taruh wadah seperti ini. Jadi cabai keringnya dan bawang sangrainya aku blender bersamaan. Nah, ini jadinya. Lanjut di sini ada minyak goreng, sisa penggorengan bawang goreng tadi. Kemudian kita ambil 2 sendok makan. Kemudian kita panaskan. Kemudian kita cabai dan bawang putih yang udah dihaluskan kita masukkan ke dalam minyak yang panas tadi. Kita aduk, kita tumis cabenya. Setelah harum, lanjut kita masukkan air asam jawanya. Kita saring ya teman-teman. Kita saring. Nah, kemudian lanjut kita aduk. Di sini tampak kering gitu ya teman-teman sambalnya. Jadi aku tambahkan air pada sisa asam jawa tadi. Kita tuangkan air kembali, kemudian kita saring lagi seperti ini. Jadi 2 kali pemasangan air atau 2 gelas air kita gunakan di sini. Jadi bisa dilihat bahwa sambalnya itu gak terlalu kering. Oke, setelah itu aduk, kemudian lanjut kita masukkan sedikit terasi. Ini buat pengharum aja. Kalau kalian gak suka terasi, boleh di skip terasinya. Kemudian masukkan garam, kaldu bubuk dan juga merica bubuknya. Setelah itu masukkan juga gula jawa atau gula merah. Kita masukkan semuanya.
Kemudian aduk sampai gula jawa atau gula merahnya itu larut. Nah, kemudian lanjut kita masukkan larutan maizena. Larutan maizena ini agar sambalnya itu lebih kental gitu, lebih kental. Nah, kemudian kita lanjut masukkan bawang goreng atau bawang merah goreng yang kita goreng tadi, yang kita buat sebelumnya. Kemudian lanjut terus aduk dan kita masak sampai sambal buriram ini mateng. Kita masak sebentar aja, sekitar 3 menit udah cukup. Nah, setelah masak seperti ini kita diamkan di wajan ya teman-teman, dan sambal buriram udah jadi. Nah, di sini aku ada gyoza yang aku taruh kulkas, ini biar awet aja ya gyozanya. Nah, kemudian gyozanya ini aku goreng buat gyoza crispy gitu. Di sini aku goreng gyozanya. Ini ada gyoza udang dan gyoza ayamnya aku goreng. Nah, di sini aku goreng sedikit saja. Jadi kalau ada sisa gyoza, kalian taruh kulkas, kemudian kalian kukus kembali atau goreng. Nah, di sini aku goreng. Nah, setelah masak kita angkat dan tiriskan. Kemudian di sini aku ada wadah sambal buriramnya, aku taruh wadah seperti ini. Nah, ini untuk kalian yang mau dijual ya, sambal buriramnya atau gyoza sambal buriramnya. Aku masukkan ke dalam wadah seperti ini. Oke, lanjut. Di sini aku siapkan wadah, kemudian aku taruh gyoza udang, gyoza ayam dan gyoza gorengnya, atau kita plating ya teman-teman. Nah, kita susun. Kemudian lanjut di sini aku siram di atas gyozanya sambal buriram. Ini enak banget. Ini aku tuangin di atasnya. Bagi kalian yang suka pedas, kalian bisa coba resep ini. Nah, ini udah jadi sambal buriram, siap kita sajikan. Di sini aku akan coba gyoza udangnya terlebih dahulu. Nah, ini dia dalamnya mateng, enak. Untuk sambalnya pedas, tapi ini gak terlalu pedas, asam manis gitu, jadi enak banget. Untuk garamnya bisa kalian tambahkan, sepertinya sedikit kurang. Nah, ini untuk gyoza ayamnya enak banget, jahenya berasa, dagingnya juga enak. Untuk kulitnya pas banget, ini bisa untuk kulit gyoza bisa kalian buat somai ataupun buat kulit pangsit juga enak. Nah, untuk gyoza gorengnya aku makan, aku gak tahu ini gyoza goreng udang atau gyoza goreng ayam. Kita lihat isiannya. Ternyata ini gyoza goreng ayam, enak banget, crispy di luar. Untuk sambalnya pedas. Kalau kalian ingin pedas banget, bisa kalian tambahkan cabai rawit kering. Gyoza sambal buriram ini bisa kalian jadikan ide usaha. Nah, di sini aku taruh wadah seperti ini. Ini gyozanya masih panas ya, jadi wadahnya agak berembun. Sambalnya udah ada wadah seperti ini. Kemudian di sini aku kasih stiker. Ini gyoza rasa udang. Dan ini gyoza rasa ayam. Nah, udah jadi, siap kita jual. Nah, ini adalah gyoza goreng. Jika ada yang minta gyoza goreng, bisa kalian buatkan. Oke, gyoza sambal buriramnya udah jadi. Ini aku bagi-bagiin ke saudara-saudara aku. Responnya ada yang positif dan negatif dong tentunya. Di sini ada yang suka banget. Terus untuk sambalnya katanya kurang asin. Ada yang bilang kurang asin, jadi bisa kalian tambahkan garamnya ya. Paling suka yang gyoza goreng katanya. Nah, untuk yang favorit gyoza ayam ya teman-teman. Kalau kalian penasaran sama rasanya, kalian bisa coba resep ini di rumah ya.
Oke, cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian penasaran sama rasa gyoza sambal buriramnya, kalian bisa coba di rumah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.